warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, wa usalli wa usallim ala nabiyil karim Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Wa ba'd, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matika wa fuj'ati niqmatika wa tahawuli 'afiyatika wa jami'i sakhatika. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakash syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna na'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qubur wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ikhwani wa akhawati fid din, a'azani wa a'azakumullah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa Ala, melanjutkan kajian kita pembahasan tentang fiqhus salat, khususnya berkaitan tentang sifat atau tata cara ibadah salat Nabi SAW. Alhamdulillah. Pada kesempatan yang lalu kita sudah menuntaskan tentang pembahasan syarat wajib daripada ibadat salat, yang dimana syarat wajib dari ibadah salat tersebut ada 4. Yang pertama adalah Islam, yang kedua adalah bulugh atau baligh, kemudian yang ketiga adalah al-aqil, berakal, kemudian yang keempat at-taharatu minal haid wan nifas, suci daripada haid dan nifas. Pada kesempatan kali ini kita masuk kepada pembahasan tentang syarat sahnya ibadah salat, yang insya Allah kita akan kupas tuntas dari syarat sahnya ibadah salat ini. Secara singkat, syarat sahnya ibadah salat itu ada 6. Yang pertama, at-taharatu minal hadatsaini, suci daripada 2 hadas, baik itu hadas besar ataupun hadas kecil. Kemudian yang kedua, at-taharatu minan najasah, suci daripada najis, terutama berkaitan dengan 3 tempat. Badan kita harus suci daripada najis, pakaian kita harus suci daripada najis, dan tempat salat kita harus suci daripada najis. Kemudian yang ketiga, syarat sahnya ibadah salat kita al-ilmu bidukhuli awqatis shalah al-khams, mengetahui tentang masuknya ibadah salat fardu atau salat yang 5 waktu. Kemudian yang keempat, syarat sahnya ibadah salat kita adalah syatrul aurah, menutup aurat. Kemudian yang kelima, syarat sahnya ibadah salat kita adalah istiqbalul kiblah, menghadap kiblat. Kemudian yang terakhir, syarat sahnya ibadah salat kita adalah berkaitan tentang masalah niat. Maksud dari syarat sahnya ibadah salat kita itu baru sempurna dan berwujud jika kita menjalankan 6 dari syarat sahnya ibadah salat. 1 saja ada yang missing, maka mengakibatkan salat kita tersebut tidak sah. Makanya dikatakan para ulama berkaitan dengan syarat secara istilah syariat, huwallazi yalzamahu min adamihil adam. Syarat itu adalah sesuatu yang lazimnya jika tidak ada maka mengakibatkan ibadah itu tidak ada.
Artinya satu saja hilang dari syarat sahnya ibadah salat kita, maka mengakibatkan salat kita tidak ada. Misalnya kita salat tanpa wudu, ya, kita ada hadas kecil tapi kita nggak mau berwudu. Ini kan syarat sahnya ibadah salat kita itu suci dari dua hadas, termasuk hadas kecil. Hadas kecil disucikan dengan cara berwudu. Tahu-tahu kita salat tanpa wudu, maka mengakibatkan ibadah salat kita tidak sah dan tidak diterima. Sesuatu yang dimana lazimnya tidak ada, maka mengakibatkan ibadah tersebut tidak ada. Wala yalzam min wujudihil wujud. Tetapi sesuatu yang ada belum tentu ibadahnya ada. Seperti misalnya kita ada wudu, bukan berarti kita mau sholat, bukan begitu? Tapi kalau kita melaksanakan ibadah sholat harus ada wudu. Tapi kalau kita berwudu tidak mesti kita harus sholat, kan seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Nah, itu yang disebut dengan syarat. Syarat sahnya ibadah salat kita yang pertama adalah at-taharatu minal hadasaini. Suci daripada dua hadas. Apa bedanya hadas dengan najis? Hadas itu adalah actionnya kita, perbuatannya kita. Kita buang air kecil, buang air besar, buang angin, lagi haid, lagi nifas, itu hadas. Outcome-nya, output-nya, hasilnya adalah najis. Kalau hadas dipastikan dari pribadi kita. Kalau najis bisa dari kita, bisa juga dari hamba Allah Jalla wa'ala yang lain, bisa juga dari makhluk Allah Jalla wa'ala yang lain. Seperti kita terinjak kotoran anjing, kita membahasakannya terinjak hadas apa najis? Najis. Nah, itu perbedaan antara hadas dengan najis. Hadas itu ada dua. Ada al-hadasul akbar, hadas besar, dan juga ada al-hadasul asghar, hadas kecil. Hadas besar itu ada 4. Yang pertama, khurujul mani, keluar air mani. Baik mendapatkan air mani tersebut dari mimpi basah, kita mimpi-mimpi yang begituan, kemudian keluar air mani, berarti kita hadas besar. Atau kita mendapatkan air mani tersebut dikarenakan melakukan hubungan intim atau hubungan suami istri atau jima. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih, innamal ma'u minal ma'. Sesungguhnya kewajiban mandi itu ada kalau kita keluar air mani. Disebutkan di dalam hadis yang sahih, hadis dari Ibunda Ummu Salamah, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, pernah ibunya Anas bin Malik radhiyallahu anha, yang bernama aslinya adalah Sahlah binti Milhan, sering dipanggil dengan sebutan Ummu Sulaim, datang kepada Nabi SAW dan bertanya, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, idza ihtalamatil mar'ah hal 'alaiha ghuslun? Wahai Rasulullah, apabila seorang perempuan bermimpi-mimpi yang begituan, apakah wajib mandi? Faqala Rasulullah SAW, na'am idza ra'atil ma'. Ya, si perempuan itu wajib mandi jika dia mendapatkan air mani atau keluar air mani. Dari hadis ini, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala, ilmu yang bisa kita dapatkan ada 2. Yang pertama, bahwasannya wanita itu sebagaimana laki-laki punya air mani. Ya, berdasarkan hadis tadi, ya, kata Nabi, wajib mandi jika dia keluar air mani. Hadis yang kedua yang menguatkan wanita itu punya air mani adalah hadis Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ini tadinya pendeta Yahudi. Ketika Nabi SAW datang ke Madinah dalam hijrahnya beliau tersebut, termasuk orang yang pertama kali yang berjumpa dengan Nabi adalah Abdullah bin Salam ini. Dia ingin mengetes Nabi Muhammad memang Nabi, memang Rasul atau bukan. Dia bertanya kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, aku punya 3 pertanyaan.
Yang dimana 3 pertanyaan ini yang bisa jawab cuma seorang nabi. Jika dia bukan nabi, tidak bisa untuk menjawab 3 pertanyaan ini. Salah satu dari 3 pertanyaan tersebut adalah, ya Muhammad, kenapa kok ini anak lahir laki-laki, sedangkan yang itu jenis kelaminnya perempuan, apa sebabnya? Kata Nabi Muhammad, itu anak terlahir laki-laki, jenis kelaminnya laki-laki, berarti air mani laki-laki lebih banyak daripada air mani istrinya. Sedangkan yang itu anak yang terlahir jenis kelaminnya perempuan, berarti air mani perempuan atau air mani wanita lebih banyak daripada air mani suaminya. Abdullah bin Salam seketika langsung mengatakan, ya, shadaqta, benar engkau wahai Muhammad, asyhadu annaka Rasulullah, aku bersaksi bahwasanya engkau adalah utusan Allah. Nah, itu hadas besar yang pertama, khurujul mani. Kemudian ilmu yang kedua dari hadis ini kita dapatkan, jika kita mimpi-mimpi yang begituan tapi tidak keluar air mani, wajib mandi tidak? Tidak. Rasulullah tadi mengatakan, ya, engkau wajib mandi jika keluar air mani. Artinya kalau kita mimpi-mimpi yang begituan tapi tidak keluar air mani, berarti tidak wajib mandi. Jelas ikhwan wa akhwati fid din, a'azani wa a'azakumullah. Nah, itu yang pertama, hadas besar yang pertama, khurujul mani, keluar air mani. Hadas besar yang kedua adalah al-jima, khitan ketemu khitan. Wajibnya adalah ketika khitannya, yaitu ya kepala helm zakar itu masuk ke khitannya perempuan, wajib mandi, sepakat. Tapi kalau sekedar nempel, pendapat yang rajih tidak wajib. Dalil yang menjelaskan itu adalah hadis Ibunda Aisyah, dikuatkan di dalam hadis Umar bin Khattab radhiyallahu an, dan juga hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idzal taqa al-khitanu al-khitana fawajaba al-ghusl wa illam yanzil." Apabila khitannya laki-laki ketemu dengan khitannya perempuan, kinayah dari hubungan intim atau jima, maka wajib mandi meskipun tidak keluar air mani. Jadi hatta tidak keluar air mani, wajib mandi. Itu hadas besar yang kedua, yaitu jima atau hubungan intim. Hadas besar yang ketiga dan keempat berkaitan dengan kewanitaan yang sudah kita bahas pada kesempatan yang lalu, ketika membahas tentang kewajiban sholat atau siapa saja yang wajib melaksanakan ibadah sholat, yang diistilahkan oleh para ulama dengan syarat wajibnya ibadah sholat, yaitu suci dari haid dan nifas. Sedikit mengulang, haid itu tandanya ada berapa? Ada 5. Darahnya warnanya hitam, darahnya keadaannya bau, darahnya keadaannya kental, darahnya keadaan hangat atau agak panas, keadaannya mudah membeku. Naam, jika ada wanita, dia tersebut bingung darah yang keluar itu haid ataukah bukan, maka hal itu terbagi menjadi 3 golongan wanita. Yang pertama, wanita yang paham akan masa haidnya. Jadi ketika dia tersebut terbiasa haid sepekan, 6 atau 7 hari, berarti hari yang ke-8 darah yang keluar itu darah apa? Darah penyakit. Istri antum berkeluh kesah tentang darah yang terus-menerus keluar, yaitu darah penyakit istihadah. Antum tanya, biasanya berapa hari ya? Biasanya kalau enggak 6, 7 hari. Nah, berarti dia sudah bisa membedakan tentang kebiasaannya. Berarti hari yang ke-8 haid atau bukan? Bukan. Berarti itu darah apa? Penyakit. Ada golongan wanita yang kedua, dia tidak mengerti tentang kebiasaan dia, bingung berapa hari biasanya dia haid. Tapi dia bisa mentafrik, mentafriz, bisa membedakan darah haid mana, darah penyakit mana. Maka dikembalikan kepada 5 hal tadi. Darah haid warnanya apa? Hitam. Darah haid keadaannya bau. Darah haid keadaannya kental. Darah haid keadaannya
hangat atau agak panas. Darah haid keadaannya tidak mudah membeku. Nah ternyata darah yang keluar dia bisa membedakan, oh bukan haid. Kenapa? Darahnya encer, darahnya merah, darahnya tidak bau. Berarti itu darah apa yang keluar? Darah penyakit atau darah istihadah. Bagaimana kalau seandainya ada wanita yang tidak paham masa haidnya, dan ini wanita juga nggak ngerti, nggak bisa membedakan antara darah haid dengan darah penyakit. Gimana cara kita menghukumi dia? Menghukumi dia dengan apa yang menjadi kebiasaan muslimat. Perempuan haid dan nifas kebiasaannya berapa hari nifas? Haid, sorry. Perempuan haid kaum muslimat itu berapa hari biasanya? Sepekan, 6 atau 7 hari, berdasarkan hadis dari Ibunda Aisyah ketika menjelaskan kasusnya Fatimah binti Abi Hubais dan kasusnya Hamnah. Ya, yang dimana Rasulullah mengatakan sucilah engkau 23 atau 24 hari. Berarti kalau 24 hari, 1 bulan itu berapa hari? 30. 24 suci berarti haidnya berapa hari? 6. Tapi kalau misalnya dia tersebut sucinya 23 hari, berarti haidnya 7 hari. Seperti itu kebiasaan wanita haid, yang dia lihat ibunya, saudara perempuannya, kakaknya yang perempuan, keponakan dia yang perempuan, tantenya, ya, seperti itu. Nah ini 3 kondisi jika wanita itu dalam kondisi bingung, tidak bisa membedakan antara haid dengan ya istihadah. Kemudian kita sudah menjelaskan maksimalnya wanita tersebut haid berapa hari, tergantung wanitanya. Antara fulanah dengan allanah bisa jadi berbeda. Selama masih ada tanda dari 5 tanda haid, berarti dia masih apa? Masih haid. Paling sebentarnya haid itu berapa? Tergantung wanitanya juga. Ada wanita yang haid dub'ah wahidah, sekali muncrat suci lagi. Ada wanita yang haid subuh dapat haid, zuhur sudah suci. Ada yang subuh dapat haid, maghrib sudah suci. Ada yang 24 jam. Tergantung apa? Wanitanya. Tapi kebiasaan wanita haid berapa hari? Sepekan, 6 atau 7 hari. Baik, selesai kita masalah haid, dan ini sekadar mengulang saja. Nifas, darah yang keluar setelah melahirkan, baik sesar ataupun normal. Kalau pembukaan itu sudah keluar belum darah nifas? Belum ya? Yakin? Berarti darah apa? Darah penyakit. Berarti dia tetap sholat nggak? Tetap sholat. Kalau itu bukan darah nifas, ya kan? Konsekuensinya begitu. Pembukaan itu belum tentu dia melahirkan kan? Hari ini pembukaan 2, 3, 4 sampai 8 ya. Kalau 8 jelas keluar sudah. Seperti itu. Kalau keluar, darah yang keluar darah apa? Darah nifas. Nah, darah nifas itu didapatkan bisa jadi sesar, bisa jadi normal. Ya kan? Dia melahirkan bisa jadi normal, bisa jadi sesar, dibelek. Bisa jadi dapat anak, bisa jadi keguguran. Ada wanita terlambat haidnya, dia tes pack positif hamil, datang ke dokter USG positif hamil, tapi dokter wanti-wanti, bu, bed rest ya, istirahat total ya, jangan ngangkat-ngangkat barang ya. Subhanallah, dia tetap datang ke pasar. Suaminya nggak peduli juga, disuruh istrinya untuk jaga toko juga, ngangkat-ngangkat barang juga. Subhanallah, bakhil banget untuk menyewa orang untuk ngangkat barang. Disuruh istrinya ngangkat. Subhanallah, pas 500 meter ngangkat barang, 1 bal begini. Subhanallah, keluar darah. Darah apa itu namanya? Penyakit apa? Nifas. Nifas. Keguguran istri antum. Antum suruh angkat barang tadi. Padahal dokter sudah bilang bed rest bu, ini kandungan lemah. Lemah, hati-hati. Seharusnya yang tidur aja di rumah. Waktu sholat, tapi tetap makan. Nggak usah masak dulu sampai betul-betul kuat. Kan memang begitu. Ini enggak, tetap disuruh oleh antum jaga toko ya. Subhanallah, antumnya masih di rumah. Nah, jangan begitu Pak. Istri membantu itu bukan kewajiban.
Antum itu yang wajib memberikan nafkah, bukan dia yang antum suruh-suruh untuk jaga toko. Seperti itu. Nah, kebetulan kan pedagang semua ini, Pak. Ya, jadi kita mengingatkan, istri itu diistimewakan lah, apalagi lagi hamil. Soalnya suku dia hamil, ketika melahirkan kasihlah emas 100 gram misalnya atau 200 gram sebagai wujud sayangnya antum, karena antum sudah punya keturunan kan. Yang ada enggak ya, biasa aja antum. Seperti itu. Wallahu a'lam. Kata antum yang melahirkan banyak kok tiap hari. Ngapain ngasih apa? Ini beda kan dari antum ini kan, seperti itu. Wallahu a'lam. Yang jelas itu darah apa? Darah nifas. Berarti dia tersebut tidak boleh sholat, tidak boleh puasa. Seperti itu. Nifas itu paling lamanya berapa hari? 40 hari 40 malam. Berarti hari ke-41 masih mengeluarkan darah. Darah apa? Ada dua kemungkinan. Kan Rasulullah mengatakan dalam hadis Ibunda Ummu Salamah, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, kanat nufasa utajlisu fi ahdin Nabi SAW arba'ina yauman. Bahwasannya wanita ya nifas itu paling lamanya di zaman Nabi SAW 40 hari dan 40 malam. Subhanallah. Berarti hari ke-41 masih mengeluarkan darah. Ada dua kemungkinan. Bisa jadi darah haid kalau kita mendapatkan tandanya. Tandanya apa tadi? Darahnya warnanya hitam. Darahnya tersebut bau keadaannya. Darahnya kental. Tapi ternyata darahnya yang keluar merah. Darahnya encer. Darahnya tersebut mudah membeku. Ya, darahnya tidak bau. Berarti itu darah apa? Darah penyakit. Nah, paling sebentarnya wanita nifas itu berapa hari? Tergantung wanitanya. Antara fulana dengan alana bisa jadi berbeda. Sama-sama melahirkan hari ini, hari Senin. Total setelah 2 pekan si fulana sudah suci, sedangkan si alana belum suci. Ya, setelah 3 pekan baru dia suci. Nah, berarti kan berbeda. Masa paling sebentarnya itu tergantung wanitanya. Masih ingat enggak? Tidak. Masih ingat enggak Bapak? Haid dan nifas itu ada larangannya. Yang sepakat itu 5 doang. Yang sepakat, yang tidak boleh wanita haid lakukan cuma 5. Selebihnya apa? Ikhtilaf di kalangan ulama. Yang pertama, wanita haid dan nifas tidak boleh apa? Salat, berdasarkan hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Yang kedua, ya, puasa, berdasarkan hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Termasuk puasa sunnah juga ya. Hari ini tanggal 10 Muharram, Asyura, sunnah muakkadah kita untuk berpuasa. Hari ini sama kemarin. Adapun tanggal 11 besok itu hadisnya dhaif. Tidak bisa dijadikan sebagai hujjah meskipun ulama berbicara. Ya, ada ulama mengatakan bahwasanya afdalnya 3 hari, 9, 10 dan 11. Wallahu a'lam. Sepengetahuan saya yang dhaif ini bahwasanya berdasarkan hadis cuma 2. 9 dan 10. Ya, besok tidak ada dalilnya. Adapun hadis Abdullah bin Abbas yang mengatakan berpuasalah sebelumnya dan berpuasalah setelahnya, maksudnya 9 dan 11, ternyata hadza hadisun dhaif. Ini hadis yang dhaif, tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Kalau hadis dhaif berarti bukan sabda Nabi SAW. Sekedar tambahan ilmu. Perempuan haid dan nifas tidak boleh puasa. Yang ketiga, perempuan haid dan nifas tidak boleh apa? Tawaf, khusus tawaf. Untuk ritual haji yang lainnya boleh. Niatan di miqat, yaitu ihram. Ihram itu adalah niatan kita untuk masuk melaksanakan ibadah umrah atau ibadah haji. Namanya apa? Ihram di miqat. Dengan mengucapkan labbaik Allahumma umratan kalau itu umrah, labbaik Allahumma hajjan kalau itu haji. Bolehkah dia lakukan? Boleh. Perempuan haid dan nifas. Jadi kalau qadarallah takdirnya antum umrah bulan ini atau bulan depan, ternyata pas bulan depan umrah istri antum terkena jadwalnya, maka silahkan dia lakukan yang dilakukan oleh seorang yang beribadah umrah atau seseorang yang melaksanakan ibadah haji. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha ikut berhaji bersama Nabi. Ketika berada di daerah Batha, itu antara kota suci Mekah dan Madinah, lebih mendekati kota suci Mekah, dapat tamunya yang bernama Haid. Ibunda Aisyah menangis, dipikir nggak bisa haji nih. Kata Nabi sebagai suami yang menenangkan istrinya,
if'ali ma yaf'alul had illa an tatufi bil Ka'bah. Kerjakan apa yang dikerjakan oleh orang haji kecuali satu, tidak boleh tawaf. Baik tawaf wajib ataupun tawaf sunnah, baik tawaf kudum ataupun tawaf ifadah, termasuk tawaf wada. Jelas ya? Tayyib. Adapun yang lainnya boleh. Ustaz, istri anak haid, Ustaz, gimana? Ikut aja Pak umrah. Sama kita nih rombongan dari Madinah. Iya. Ihram juga niatan dia umrah. Boleh nggak talbiyah? Boleh banget. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kalau hajian, wukuf di Arafah boleh, hatta haid dia. Mabit di Musdalifah boleh, mabit di Mina boleh, melempar jamarat boleh. Yang tidak boleh cuma satu, yaitu apa? Tawaf. Sampai dia suci baru dia tawaf, baru dia sa'i. Kalau dia umrah baru dia tahallul. Nah, yang keempat, perempuan haid dan nifas tidak boleh apa? Ditalak, dicerai. Bapak dosa besar loh, menceraikan perempuan yang haid dan nifas, dosa besar. Ada 3 kondisi wanita itu tidak boleh untuk dicerai. Ya, haram. Yang pertama haid, yang kedua nifas. Yang ketiga, ada seorang laki-laki sudah niatan kuat mau menceraikan istrinya, tapi dia tidak mau rugi. Ketika dia suci, dia gauli dulu, dia jima dulu, habis jima selesai, lu gue cerai. Astagfirullahaladzim, dosa besar. Seakan-akan memberikan satu kenangan yang luar biasa. Hada haram. Kalau antum sudah niatan ceraikan, ceraikan. Jangan dikasih apa? Sesuatu yang sifatnya seakan-akan sisa untuk apa? Mengikat antum dengan dia. Haram yang demikian. Ada 3 kondisi seperti itu. Nah, kalau sudah niatan cerai, nanti ketika suci langsung ceraikan. Jangan ya bersikap seperti orang yang nggak mau rugi. Iya kan? Kumpul dulu, habis kumpul baru ngomong, lu gue cerai. Nah, hada haram ya. Seperti itu. Wallahu a'lam. Nah, kalau misalnya dia gauli lagi, lebih bagus jangan diceraikan. Seperti itu. Nah, jangan diceraikan. Wallahu a'lam bissawab. Tapi saya nggak paham juga kalau antum seorang laki-laki nih ya, sudah benci banget dengan istrinya yang ingin dia ceraikan. Masa masih bisa melakukan itu ya? Saya nggak paham, nggak ngerti ya. Ada orang sudah nggak demen banget sama istrinya, cuma haid nih, dia dosa kalau menceraikan waktu haid. Pas sudah suci, sudah kelakuan macam-macam tuh istri. Antum tarik dia di kamar, antum ituan dia. Saya rasa nggak ada laki-laki model begitu. Oh, kata beliau ada, Ustaz. Oh, mungkin persentasinya berapa gitu, nggak sampai 1% juga. Mungkin nggak sampai 0,5%. Orang kalau sudah benci dengan seseorang susah. Punyanya dia tidak bakalan untuk berfungsi. Berat itu. Ya wallahu alam, tapi antum punya pengalaman lebih hebat daripada ana lah, kan seperti itu. Wallahu alam. Nah, kemudian selanjutnya ya, perempuan haid dan nifas tidak boleh ditalak berdasarkan hadis Abdullah ibnu Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Yang kelima, perempuan haid dan nifas tidak boleh dijima. Kubul ketemu kubul, khitan ketemu khitan, itu yang nggak boleh. Tapi istri kita lagi haid, duduk bersama dengan kita, boleh tidak? Boleh. Cipika-cipiki dengan istri yang haid, boleh tidak? Kita kissing dia, boleh nggak? Paham ya kissing ya? Kemudian kita peluk dia ketika tidur, boleh tidak? Boleh. Kita pangku dia, boleh tidak? Boleh. Yang tidak boleh satu, kubul ketemu kubul. Kalau antum gauli juga ketika dia haid, dosa besar. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat 222. Nah, jelas. Kemudian selanjutnya yang lainnya tersebut, ya kita katakan kubul dengan kubul nggak boleh, sedangkan selainnya itu halal berdasarkan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Ketika itu ada seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, istriku sedang haid, yang halal untukku bagi dia apa ya? Kata Nabi, isna'u kulla syai'in illa nikah awil jima. Lakukan apa yang ingin engkau lakukan kepada istrimu yang haid kecuali satu, yaitu jima. Cipika-cipiki boleh dan seterusnya boleh ya. Tidak mengapa. Yang tidak boleh itu kubul dengan kubul. Kalau antum gauli juga selain dosa besar,
Sebagai wujud taubat, antum terkena kafarat, denda. Berdasarkan hadis dari sahabat Abdullah bin Abbas. Ketika di awal-awal haid, antum gauli dia, berarti 1 dinar. 1 dinar sekarang 4 gram emas. 1 gram emas sekarang berapa? 900.000. Hah, 1 juta? Di sini nih berapa nih? Setahu Anda masih 900.000. 900.000 kali 4 berarti 3.600.000 yang antum sedekahkan buat fakir miskin sebagai wujud taubatnya antum dikarenakan antum menggauli istri antum ketika di awal-awal haid. Tapi kalau antum menggaulinya di akhir haid tetap dosa, dan dosanya dosa besar, terkena kafarat nisfu dinar, setengah dinar. Berarti 1.800.000 disedekahkan buat fakir dan miskin. Saran anak, daripada antum ya menggauli istri antum haid atau nifas, kenapa antum nggak masna? Paham masna ya? Kalau misalnya dua-duanya lagi haid, kenapa antum nggak sulasa? Kalau tiga-tiganya haid juga, kenapa antum nggak rubah? Tapi antum takut. Sama kayak anak juga. Seperti itu. Dalam hal menjalankan di akhirat terutama kan, bukan di dunia. Di dunia kita berani insyaallah Pak ya. Di akhirat. Karena syarat berpoligami itu ada 3. Yang pertama punya kemampuan itu secara fisik dan secara fisik dia punya kemampuan. Ini enggak. Masuk ke masjid tadi saya lihat antum rata-rata dituntun. Gimana antum itu akan berpoligami? Jalan sudah kadang keluh kesah, kadang lutut lah, ya olinya sudah kurang, pelumasnya sudah kurang kan? Kadang juga duduk iftiros nggak benar, kena sakit. Nah itu bisa-bisanya antum mau kawin lagi. Yang kedua punya kemampuan secara finansial, ada fulus dong. Kawin pakai fulus lah. Nggak pakai fulus. Kalau nggak pakai fulus makruh. Iya kan? Punya syahwat doang, tapi nggak ada fulus, nggak ada punya kemampuan secara finansial, hukumnya makruh. Dalilnya apa? Hadis Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Ya ma'syarasy syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwad fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanul farad. Fa illam yastati fa alaihi bis-shaum fa inna lahu wija. Wahai para pemuda, siapapun di antara kalian yang punya ba'ah. Ba'ah di situ penafsiran yang benar apa? Punya kemampuan secara fulus, finansial. Jelas ya? Saya nggak tahu, mungkin ada yang kawin tanpa fulus. Berarti calon istrinya menerima. Terlebih lagi mertuanya. Ustaz udah deh, anak nggak ada maisha, nggak ada punya toko di sini. Nggak apa-apa Ustaz, anak yang tanggung semuanya. Zen, halas, mau. Boleh. Kalau antum yang ngomong, nggak apa-apa. Tapi Ustaz, tolong Ustaz ya jagain anak-anak. Anak siap. Boleh nggak? Bisa nggak begitu? Bisa. Bukan anak Ustaz yang lain yang muda-muda, anak udah tua. Nah, kan seperti itu. Nah, yang muda-muda tawarin antum, kan bagus. Orang-orang baik itu ditawarin. Dia bilang, Pak, saya nggak punya maisha, Pak, belum punya penghasilan. Ada penghasilan, anak takut, Pak, nggak cukup buat anak antum. Tenang. Sisanya anak yang nanggung semua. Anak sediain rumah buat ente. Toko 1 di sini. Khalas. Enak tuh. Nggak apa-apa, Pak. Kan jagain buat anak kita. Daripada yang nggak jelas yang datang ke antum. Kenapa mesti malu? Contohlah Rasulullah SAW menawarin Ali kan. Ali bin Abi Thalib ditawarin kawin sama Fatimah. Cuma kan satu lagi, gengsi kita. Gengsi kan, subhanallah. Kalau anak perempuan kita deman, alhamdulillah. Seperti itu. Tapi aslinya kalau laki-laki doang tanpa ditawarin begitu, hukumnya apa? Makruh. Karena Rasul mengatakan al-ba'ah itu punya kemampuan secara finansial. Kalau bahasa ana sih, fulusnya ada dong. Nggak mesti harus milioner. Maksudnya dia nanti kawin sanggup memberikan nafkah buat anak istrinya. Ada rumah dong. Makanya Umar bin Khattab tuh punya nasihat, hei anak muda, janganlah kawin kalian tersebut kecuali kalian tersebut punya kemampuan untuk menyediakan tempat buat istri antum, yaitu rumah, baik beli ataupun menyewa. Seperti itu kan punya kemampuan. Jangan kumpul sama mertua, apalagi di situ ada ipar-ipar. Berat itu. Terjadi fitnah yang luar biasa. Betapa banyaknya perselingkuhan antar ipar dengan ipar, biras dengan biras, bukan begitu? Antum sih merasa enak kumpul semua di rumah. Enggak, itu lebih banyak mudaratnya.
Kenapa antum nggak belikan aja rumah masing-masing di komplek yang sama? Itu lebih bagus daripada satu rumah. Belum lagi kalau terjadi kan namanya berpasangan itu, ada nggak khilafnya Pak? Ada nggak beda pendapatnya? Siapa yang, antum kan sudah tua nih. Selama antum berumah tangga, ada yang 50 tahun, ada yang 30 tahun. Adem-adem doang, apa pernah ada perdebatan juga? Paling tidak masalah makanan kan? Iya kan? Pernah kan? Nah, bayangkan kalau antum itu tinggal di tempat mertua, mertua dengar, lu apain anak gue? Kan begitu nanti. Kan problem. Iya kan? Jangan. Pak, kita laki-laki, Pak. Kawin sama seorang mantu itu, artinya mantu itu siap. Pak, saya siap, Pak. Tinggal di Abah nih. Enggak. Tinggal di tempat Abah paling 3 hari, setelah itu Abah udah nyediain rumah, alhamdulillah. Nah begitu, kita tanya tinggal di mana, pekerjaannya apa, wajar nggak? Seorang mertua nanya begitu, oh dunia banget nih Ustadz, apa materialis? Ya harus begitu, kalau nggak kesian anak kita nanti. Ujung-ujungnya disiksa di situ, ujung-ujungnya ada muskilah. Kebanyakan perceraian itu terjadi masalah apa? Bahasa lebih memahamkan, fulus kan? Gara-gara itu akhirnya terjadi perceraian. Itu 80%. 70% perselingkuhan gara-gara HP. HP ini kan jadi syaitan. Subhanallah. Hati-hati. Termasuk yang lainnya lah, termasuk yang lainnya kita katakan. Nah, jadi yang nggak sanggup kata Nabi, nggak punya ba'ah, nggak punya kemampuan nafkah, fa'alaihi bisawm. Puasa aja deh. Kenapa puasa, Pak? Untuk menurunkan syahwat. Antum kalau misalnya punya antum itu kencang terus, kemudian istri nggak ada, rajinin puasa. Puasa 3 hari setiap bulan. Ustaz masih kencang Ustaz, pikiran masih pening. Puasa Nabi Daud tambah Senin Kemis, masih kencang juga. Puasa Nabi Daud alaihissalam, sehari puasa sehari nggak puasa. Subhanallah. Insya Allah sudah tenang ya, nggak kencang lagi. Sepertinya. Seperti itu maksudnya, itu saking apa? Anjuran dari Islam kan? Sekarang kata berpuasa sekarang, ada nggak syahwat? Kan nggak ada kan? Ada syahwat tapi nggak nafsu-nafsu banget seperti itu, nggak. Karena puasa kan seperti itu. Nah itulah baiknya Islam, luar biasa Islam. Fa'alaihi bisam. Kalau dia menikah juga gimana hukum pernikahannya? Makruh. Dia punya syahwat tapi nggak punya kemampuan secara finansial. Maka hukum menikahnya apa? Makruh. Jadi ada ustadz. Saat anak kan ustadz, saat Saib inti. Anak kemarin melamar bapaknya, melamar anaknya si Fulan. Inti kan kenal tuh, yang si tajir yang punya toko 5 di sini. Kenapa? Anak ditolak, Ustaz. Alasan dia, anak nggak punya fulus. Saya kan tersenyum dia, Pak, Ustaz, cari yang lain. Mungkin anak perempuannya nggak suka sama antum. Anak kurang apa? Ya, anak nggak tahu, antum sih ganteng. Mungkin pikiran anak perempuannya dia, antum ketuaan gitu loh. Yang kedua, setiap kali anak datang lagi, dia bilang masih sekolah, masih sekolah. Terakhir Ustaz, anak datang lagi, ditolak juga. Kenapa? Dia terus terang, anaknya gak demen sama aneh. Ya sudah, antum mundur teratur lah. Dan yang keempat Ustaz, ada laki-laki yang lain, langsung diterima Ustaz. Anak perhatikan lebih tajir Ustaz, bawa mobil dia ke sana. Ya sudahlah, gak jodoh. Tapi kan anak ustadz loh, ustadz memang nggak boleh ditolak. Ya, ustadz kan boleh sama, laki-laki juga kan, artinya sama dengan yang lainnya kan, ya kan seperti itu, wajar kan? Loh kenapa? Allahu Akbar. Ada ustadz yang curhat begitu, saya bilang ya sudah, qadarullah, lebih baik buat antum, cari yang lain lah, yang sepadan dengan antum seperti itu. Dan antum jauh banget tingkatnya, dia 5 toko. Antum subhanallah lapak aja nggak punya, subhanallah jauh banget tingkatannya. Ujung-ujungnya nanti antum pusing sendiri, dia minta ini minta itu, dia nggak bisa. Kalau toh misalnya beda, ya bedanya tuh nggak terlalu jauh banget, setingkat sajalah, masih bisa meraih gitu loh. Jangan 5 tingkat, 10 tingkat, susah itu. Nah, wallahu a'lam. Apalagi mertua misalnya ujung-ujungnya materi lagi. Nah itu udahlah. Kita berat seperti itu. Kecuali kalau antum punya kemampuan, siap segalanya, berhadapan dengan apa yang terjadi setelah pernikahan, lain cerita seperti itu.
Ini kayak nasihat pernikahan ya. Padahal sudah tua-tua nih yang dikasihnya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Nah, nggak apa-apa sih ya. Tapi begitu kira-kira. Jadi itu syarat utamanya. Ada ba'ah, ada kemampuan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jadi kembali kepada tadi itu, bahwasannya ya masna wa sulasa ruba itu selain punya kemampuan secara fisik juga punya kemampuan secara finansial. Tidak cukup dengan dua. Ana yakin antum punya dua-duanya. Fisik masya Allah masih tegap pak ya. Subhanallah. Kemudian secara finansial duit kayak tisu Ustaz. Toko anak 17 di sini. Alhamdulillah. Tapi satu, antum punya kemampuan enggak tarbiyatul aulad, mendidik anak? Subhanallah. Kita ketemu dengan anak antum pak kemarin di mana? Di depan bioskop pak. Kita ketemu lagi pak anak yang satunya dari istri yang mana tuh? Di mana? Kumpul sama yang pemabuk pak. Kumpul lagi di mana misalnya? Nggak ketahuan. Kita tanya, udah masing-masing Ustaz, biarin aja dia sendiri. Pak, anak antum meninggal ditabrak. Kok antum biasa-biasa aja? Banyak anak pak, anak. Subhanallah, la ilaha illallah. Jangan begitu pak. Antum kalau sudah siap begitu harus siap segalanya. Termasuk apa? Mendidik anak. Sekolahkan dia paling tidak. Sekolahkan paling tidak. Seperti itu. Mampu nggak 3 hal ini? Kalau antum punya kemampuan 3 hal ini, monggo, silahkan. Nggak ada yang mengkritik antum, nggak ada juga yang sifatnya tersebut untuk menghalang-halangi antum. Punya kemampuan secara fisik, punya kemampuan secara finansial, dan punya kemampuan untuk mendidik anak, bismillah. Masna boleh, sulasa bahkan boleh, ruba lakukan juga. Seperti itu. Asal punya kemampuan yang 3 tadi itu. Wallahu a'lam. Nah kesimpulannya, ikhwan wa akhawati fid din, a'azani wa azakumullah. Yang sepakat ulama tersebut tidak boleh cuma 5 hal ini. Selainnya apa? Khilaf ulama. Seperti misalnya berkaitan dengan membaca Al-Quran. Boleh tidak perempuan haid dan nifas termasuk memegang mushafnya? Ada khilaf. Ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Seperti itu. Yang mengatakan boleh dikarenakan menganggap hadisnya dhaif. Yang tidak membolehkan menganggap hadisnya hasan. Tapi wallahu a'lam, sepengetahuan saya, masalah memegang mushaf, membaca Al-Quran perempuan haid dan nifas tidak boleh. Pendapat ulama yang paling banyak ya, kalau kita hitung-hitung itu mendoibkan itu hadis. Cuma kita mengambil pendapat yang hati-hati. Kalau perempuan ingin baca Quran juga, bacalah Quran terjemahan. Sepakat ulama bahwasanya perempuan haid dan nifas boleh membaca Quran terjemahan atau Quran yang dia download dari aplikasi mobile phone dia atau handphonenya dia. Seperti itu. Kemudian masuk ke masjid, yang rajih, yang benar, boleh perempuan haid dan nifas masuk ke masjid, tidak mengapa yang demikian. Nah termasuk yang lainnya. Wallahu a'lam bissawab. Taib. Sudah jam 1 lewat. Kita cukupkan? Khodas. Kalau ketua DKM udah ngomong udah cukup sudah berarti. Alhamdulillah. Wallahu a'lam. Cuma ana ada pertanyaan. Ada pertanyaan ringan saja sih. Ya, berkaitan tentang syarat yang pertama tadi kan tidak boleh untuk melaksanakan ibadah sholat. Misalnya nggak berandai-andai. Jangan antum deh, orang lain. Dia meninggal dunia, istrinya lagi haid. Gimana? Perempuan itu boleh nggak menyolatkan jenazah suaminya? Misalnya antum meninggal. Ini supaya jelas nih, antum nanya lagi sih, iya kan? Istri antum qadarallah lagi haid, boleh nggak menyolatkan jenazah antum? Tadi kan yang pertama kan tidak boleh. Tidak boleh. Tapi istrinya menangis-nangis pak, datang ke ustaz. Untuk terakhir kali aja deh. Gimana kita jawab? Nggak boleh. Ukhti, nggak boleh ibu. Nanti aja kalau sudah suci. Ya, kalau sudah suci kan suami, anak kan sudah dikubur. Nah, datangi kuburannya, sholat di kuburannya. Kan nggak boleh sholat di kuburan. Benar, sholat di kuburan nggak boleh. Sholat yang ada ruku dan sujudnya. Sedangkan sholat jenazah ada ruku dan sujudnya enggak? Tidak ada. Sholat jenazah itu kan cuma 4 kali takbir. Takbir yang pertama membaca apa? Ta'awud dan Al-Fatihah. Takbir yang kedua bersalawat kepada Nabi SAW. Takbir yang ketiga berdoa sepanjang-panjangnya. Takbir yang keempat boleh doa boleh tidak. Kalau ingin doa juga boleh baca doa ini. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tubtinna ba'dahu. Kemudian baru salat. Salat datang ke kuburannya si fulan. Itu yang dilakukan oleh Nabi SAW. Itu yang dilakukan oleh Ibunda Aisyah ketika abangnya Abdurrahman meninggal dunia. Wallahu alam apa alasannya tidak disebutkan secara khusus. Mungkin ya
beliau lagi datang tamunya yang bernama Haid, sehingga membuat beliau datang ke kuburan Abdurrahman setelahnya itu, ya, untuk menyolatkan jenazah siapa? Abdurrahman tadi, abangnya. Salat jenazah di kuburan boleh, tidak mengapa demikian. Kayak kita kan sebulan sekali nih Pak, ketemu Pak, jarang-jarang yang antum sering lupa. Ustaz siapa ya kan, seperti itu. Anda juga kadang saya Pak yang sering di pojokan, yang sering sandaran tuh mana ya si fulan? Beliau langsung nyata, dah koid Ustaz, dah ninggal. Kapan? Ustaz, 2 pekan apa 3 pekan yang lalu. Ya Allah, orang baik banget tuh orang. Antum tahu nggak kuburannya di mana? Di sini Ustaz, di Rawamangun misalnya. Bisa nggak antarkan anak? Ngapain Ustaz? Anda mau menyolatkan jenazah beliau, datang ke kuburannya. Karena dia orang baik banget, Anda tahu kebaikan. Boleh nggak kita datang ke kuburannya? Boleh, tidak mengapa. Makanya nanti info aja, Ustaz, sebulan ini ada yang meninggal si fulan. Mau menyolatkan jenazahnya enggak? Ini belum masih sehat ya? Alhamdulillah. Walhasil tinggal info aja antum. Kan subhanallah, ini mana? Kita kan hafal muka tapi nama nggak hafal. Yang paling hafal beliau bertiga itu doang. Hatta jenderal ini nggak hafal kita. Beliau nih ketua DKM nggak hafal. Subhanallah. Siapa nama antum? Yasir, Pak Yasir, Masya Allah. Ketua DKM ya, Masya Allah. Antum? Alfian. Kenalan. Harusnya ada buku absen di sini, jadi enak. Wallahu a'lam bishawab kayak sekolah. Tapi cukup ya. Bapak jelas Pak ya? Barakallahu fikum wa sallallahu nabiyana Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kita tutup kajian kita dengan masing-masing kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.